Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 4, untuk hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Falaq bagian yang pertama. Karena nanti akan ada surat Al-Falaq bagian yang kedua. Kita mulai saja untuk surat Al-Falaq bagian yang pertama. Yang pertama terkait dengan surat Al-Falaq, itu artinya adalah waktu subuh. Kemudian surat Al-Falaq itu termasuk urutan surat yang ke-113. Kemudian untuk surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Yang selanjutnya surat Al-Falaq itu termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu namanya surat Makkiyah. Nanti kalau surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah namanya surat Madaniyah. Kalau Al-Falaq ini namanya surat Makkiyah. Kemudian untuk selanjutnya membaca surat Al-Falaq itu sangat dianjurkan, utamanya ketika dalam perjalanan. Ini utamanya dalam perjalanan. Jadi kalau kita dalam perjalanan dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq. Terus surat Al-Falaq itu diambil dari nama ayat yang pertama itu. Qul a'udzu birabbil falaq, itu Al-Falaq, itu ayat yang pertama. Untuk selanjutnya ini adalah bunyi surat Al-Falaq. Tadi sudah disebutkan ada 5 ayat. Ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5. Oke, saya bacakan, kalian menirukan. Oke ya. Saya bacakan. Silakan ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke, ini semua adalah bacaan dari surat Al-Falaq. Untuk selanjutnya ini kita coba untuk melafalkan huruf-huruf dalam surat Al-Falaq. Yang pertama adalah 3 huruf ini. Ini bunyinya hampir sama. Kalau yang depan ini bunyinya tipis, sa, seperti itu. Kalau yang tengah ini bunyinya tebal, sya. Kemudian untuk yang paling kiri ini biasa, sa, seperti itu. Terus untuk kotaan yang tengah ini, yang pertama ini bunyinya ha, jernih ya, di tenggorokan jernih. Kemudian yang belakangnya ini, yang kirinya ini bunyinya kho, ya, ada ngoroknya, kho, seperti itu. Kemudian untuk kotaan yang paling kiri atas ini, yang depan ini namanya za. Yang selanjutnya untuk yang ini namanya da. Kita lanjutkan untuk yang kotaan bawah yang kanan. Yang ini ya. Ini yang depan, ini bunyinya a. Jelas ya, a. Kemudian untuk yang belakang, yang ini namanya a. Jadi hampir sama dengan a tapi di tenggorokan sini, a. Untuk kotaan yang tengah bawah, ini kotaan yang tengah bawah. Lafal yang pertama bunyinya ro, ro. Kemudian yang selanjutnya yang ini bunyinya o, o. Seperti itu. Kemudian untuk kotaan yang terakhir ini yang awal
bunyinya fa. Kemudian yang akhir bunyinya o. Seperti itu. Ini coba diulang-ulang untuk melafalkannya. Kita lanjutkan. Sekarang terkait hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Falaq. Hukum bacaan yang pertama adalah idhar. Apa itu idhar? Idhar itu jika ada nun sukun atau tanwin. Jadi nun sukun itu ya nun, terus ada sukunnya itu atau nun mati. Kalau tanwin itu adalah fathah ten, kasroh ten, domah ten. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6. Huruf 6 itu apa? Yaitu alif, ha, ain, ghoin, ha, dan kho. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 itu maka harus dibaca idhar. Idhar itu jelas. Contohnya adalah ini, ghosiqin idza. Nah, jadi setelah kin idza. Jadi kinnya itu jelas. Ghosiqin idza, enggak boleh ghosiqin idza, enggak boleh, harus jelas. Ghosiqin idza, seperti itu. Itu adalah bacaan idhar. Yang kedua adalah yang namanya al-qomariyah. Al-qomariyah itu jika ada lam sukun itu bertemu dengan huruf qomariyah. Lam sukunnya ini adalah lam sukun bertemu dengan huruf qomariyah, maka harus dibaca jelas. Lamnya sukun itu dibaca jelas. Contohnya adalah fil qad. Jadi harus jelas, lamnya itu harus ada fil qad. Tidak boleh fi qad, tidak boleh. Tuh, itu untuk al-qomariyah. Bawahnya adalah qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu bunyinya harus seperti bunyi membalik atau memantul. Contohnya kholaq. Ini harus memantul, ada ke-nya. Harus kholaq, seperti itu. Tidak boleh hanya kholaq. Seperti itu tidak boleh. Tapi harus ada ke-nya. Kholaq, seperti itu ya. Ada bunyi memantulnya. Kemudian hukum bacaan yang terakhir itu ada ikhfa. Ikhfa itu jika ada nun sukun atau tanwin, ya, itu nanti nun sukun atau tanwinnya harus dibaca samar karena bertemu dengan huruf ikhfa. Contohnya adalah wa min syarri, ini nun sukunnya. Jadi nun sukunnya itu harus dibaca samar. Jadi tidak boleh wa min syarri, itu tidak boleh. Atau wa misyari juga tidak boleh. Jadi samar-samar. Wa min syarri, seperti itu cara membacanya. Oke ya. Untuk pelajaran kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Nanti kita bertemu lagi di video surat Al-Falaq bagian yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.